Jenglot itu bilang kalau dia suka sama Boyen. Hah? Di situ ujung kuburan keramat jam 3, jam 2 malam. Diem lu, diem. Kagak gesek-gesek jalan. Putih begitu, kayak nunduk aja gitu. Panjang. Setan. Hidupnya merinding. Halo Meja Mongol, malam ini senang sekali kedatangan seorang bintang tamu cantik banget, mempesona, wanginya gaharu banget pokoknya, mahal lah. Tapi ternyata beliau juga punya pengalaman horor yang sangat spooky, nice to meet you alias menakutkan. Inilah dia, Boyen. Halo. Wow, ni hao. Ni hao ma. Ni hao ma? Aduh, tapi ngomong-ngomong soal horor, Ya. mau nanya, Boyen Ya. tuh pengalaman horor itu pengalaman dari masih kecil udah pernah punya pengalaman horor atau setelah udah mulai dewasa? Pengalaman horor belum lama udah horor banget ya. Iya, belum lama. Oh iya, tahu. Iya. Tapi nggak usah dibahas. Iya, ya jangan, kan? jangan. Ini pengalaman horor dulu pernah. Udah dari kecil bisa. Jadi masa-masa waktu merintis jadi penyanyi dangdut kan dulu sering kan kayak pulang-pulang malam gitu. Ada aja gitu kegiatan bisnis gitu. Oh, jadi kau berangkat dari penyanyi dangdut. Iya. Oke, Mak, berarti kan penyanyi dangdut yang manggung ke daerah-daerah, ke kampung-kampung. Iya. Maksudnya ke provinsi gitu. Iya. Jadi Terus pulangnya malam-malam mulu tuh. Kalau zaman Iyalah. dulu dangdut kan nggak sampai jam 12 After malam Isya, ya. iya. Iya, pokoknya lanjut sampai pagi kan. Kadang-kadang pulang jam 3, jam 2 malam gitu. Nah, terus punya pengalaman nggak katanya konon kabarnya sampai nyanyi di atas kuburan? Nah, ini waktu itu pernah aku pulang kayak nyanyi jam 2 malam. Terus kayak sama mama, kan zaman dulu nih kayak kakek kan rumah kayak orang dulu kan belakang kontrakan. Betul. Terus di kamar mandi pasti tengah-tengah kan, Iya, keluar rumah dulu kan. Jadi aku pulang nyanyi jam 2 malam, pipis dianterin mama, ayo ma pipis. Kalau pipis kan yang dianterin mama. Terus ayo keluar. Terus tiba-tiba aku ngelihat kok ada orang berdiri di depan tuh yang ngontrak. Rumah Oke. yang ngontrak di kaki Belakang aku. itu. Tapi kagak dibukain tuh, berdiri aja. Nah, aku pipis dulu tuh, mamaku ngeliatin. Nggak lama mamaku pipis, aku ngeliat dia. Tuh siapa ya orang kok kagak ngomong dia. Pindah, Iya. tetap ada di situ. Kagak geser-geser gitu. Akhirnya tanyain, Mas nyari siapa? Gitu. Terus mama juga udah selesai kencing, siapa yang itu mah dari tadi orang berdiri aja, siapa ya? Terus ketemu lagi, Mas nyari siapa mas? Dia diem aja. Oh, dia diem aja kayak patung Dia- gitu. Iya, terus kayak mukanya pucet banget, kayak sedih gitu. Astaga. Kayak masih pakai bajunya kayak baju kemeja, kotak-kotak kayak lusuh banget dah. Terus kayak gini, terus gini, Mas nyari siapa? Akhirnya dia kayak orang budak tuh ya kan. Mas nyari siapa ya? Kita kencengin tuh suara. Dia lama-lama begini. Kagak gesek-gesek jalan. Hah? Jalan terus, udah aku sama mamaku lari. Kayak film sinetron beneran. Tutup pintu. Jadi pintu. dia nggak melangkah. Kagak melangkah. Kan kalau orang mah pasti ada ya gesek-gesek Iya, gitu betul. kan. Nah ini dia kayak gitu. Terus mukanya pucat, terus kayak kagak ada ekspresi gitu, sedih aja gitu. Waduh. Pas itu kita masuk ke dalam, lari kan, jebet nongkrong tukang nasi goreng. Kita nggak berani di rumah tuh, takutnya kan sama setan, takut nembus tembok, Betul. ya kan? Heeh. Tembus Tapi tembok, jadi lu tembus tembok dia ngaci sama cek jadi lu sama emak tuh langsung kabur ke dalam gitu. ke dalam terus keluar rumah. Ke Kita tukang akhirnya nasi goreng. nasi goreng Ngetem deh sampai pagi. sampai pagi, saking takutnya berdua. Ya ampun. Nah, akhirnya ditanyain, Mas, tadi ada yang masuk nggak orang? Takutnya maaf nih, bukannya saya tuh orang gila, takutnya Iya, betul. Terus gini, nggak ada orang. Lah, itu siapa tadi yang berdiri? Terus nggak taunya pas besokannya lagi, paginya kita pulang, ternyata yang dikontrakan itu pulang kampung. Ternyata adiknya kecelakaan, tabrakan motor. Ya Allah. Nah, itu yang semalam siapa depan pintu? Sedangkan penghuninya pulang kampung. Kampung. Tapi lu memperhatikan mukanya cuman pucat begitu Terus, doang. terus kayak putih begitu, kayak nunduk aja gitu. Oh. Terus jalannya kagak ngesot-ngesot. Kalau orang kan ada Nah, orang kan melangkah nih bunyi puk-pak iya. ya. Ini enggak kayak. Enggak kayak gitu. Ya udah kita lama-lama lari ngibrit masuk ke kamar. Masuk keluar nih nasi goreng nongkrong sampai pagi. Itu pengalaman pertama yang gak akan pernah Boyen Iya, lupain. iya sama mama. Makanya kalau ngeliat kayak gitu kayak sama mama mulu. Oh, selalu bareng mama? Iya. Waduh. Makanya Tapi kita nggak ngerti dah. Berdua mulu sama mama kalau ngeliat gituan. Tapi juga kan ada informasi bahwa Boyen tuh pernah kena bulu genderuwo. Iya, Sampai itu. sampai muka lu bengep ya? Bengep. Nah, itu tahu dari mana? Nah, jadi kan kayak saya penyanyi dangdut nih. Kalau nyanyi dangdut kan ada 2 sesi ya. Iya, betul. Jam 11 sampai maghrib. Istirahat dulu dong maghrib.
Ya kan maghrib, orang-orang bukan pada di dalam, saya di luar. Karena saya nggak enak di rumah warga. Oke, acaranya Kan kita kalau di rumah warga kadang-kadang ada yang ibunya welcome, ada Ya. yang mukanya jutek kan nggak Ya, enak ya. muka manis. Terus kayak ada yang kayak nggak ikhlas gitu di rumahnya, di tempatnya gitu kan. Kayak nggak enak nih, di depan aja deh. Makan tuh maghrib-maghrib. Ternyata yang saya dudukin pohon kapuk ditebang. Oke, tahu Pohon tahu. kapuk ditebang. Terus saya mau manggung lagi pas abis maghrib. Muka saya udah pada bengep. Muka saya begini semua tuh, bengep-bengep gitu. Akhirnya di situ kan namanya tempat aja suka ada yang orang pintar gitu ya. Kamu tadi ngapain maghrib-maghrib? Lagi cengenge-cengengesan, makan di situ nggak nawar-nawarin. Emang apa? Di situ ujung kuburan keramat katanya. Lah saya nggak tahu pas saya kan orang sini, gitu kan. Oke. Terus akhirnya udah dimandiin. Saya bilang ya udah saya dimandiin tuh. Saya bilang saya dimandiin tapi jangan sendiri, saya temenin sama teman saya yang biduan. Diguyur tuh. Kempes muka saya. Kenapa nggak cuci muka aja? Kok harus dimandiin? Ya nggak tahu, makanya saya nggak kepikiran ya. Namanya Ya masih udah panik ya, Iya. maksudnya mau manggung, muka bengep-bengep gitu kan bengol. Apa kayak kayak diantuk tawon iya gitu. apa kayak dibilang kayak cincin muka saya. Ya ampun, Iya. padahal Makanya pas udah di situ kempes. Tapi saya after mikir, mandi itu. saya mikir apa kena bulu ulat bulu gitu kan. Tapi lu katanya sempat lihat sosoknya. enggak. Justru bilang katanya di situ emang keramat kuburannya. Lah kan kubur yang keramat, lu kan duduknya di pohon. Ya kalau di situ keramat saya jati dong. Keramat jati. Bisa jadi sih ya. Kalau kita kan keramat pulau. Oh iya. Iya, kita anak Sentiong. Oh ya keramat Sentiong Betul, ya. Ya, daerah-daerah indah lah ya kan. Iya. Kalau ini kuburan keramat. Ya Allah. Saya nggak tahu. Yang ngomong kalau bahwa lu kena bulu genderuwo tuh Itu yang bapak-bapak yang iya. mandiin. Katanya, tapi kempes saya nyanyi lagi. Karena saya udah naik, muka saya bengep-bengep pada ngetawain saya. Saya nggak bengep kayak lucu kan? Apalagi bengep ya kan? Waduh. Saya dimandiin kempes. Tapi Saya turun lagi malu saya. dengan kondisi kayak begitu lu tetap percaya diri untuk perform. Percaya Karena diri. udah kempes kan. Udah kempes. Biasanya kalau orang yang percaya diri kan udah lunas. Iya pulang dia, sedih pulang. Oh udah lunas, udah sih itu udah Iya, DP-in. udah lunas kan. Cuma saweran belum waktu itu. Oh, Masih belum bertahan. dihitung ya. Karena saya Tapi bertahan. sejujurnya lu tuh punya kemampuan untuk indera lu terbuka atau bahasa kerennya tuh six sense nggak? Enggak percaya. Maksudnya enggak tahu ada gitu-gituan sih. Tapi lu percaya kalau orang-orang ada yang bisa melihat, Ya mungkin bisa ngerasain kayak indigo. ya mungkin itu ya mungkin kali ya dikasih kelebihan gitu entar bisa ngelihat gitu, justru kan ada yang bisa buat nolongin orang kan. Nah kalau di kau bagaimana Boy? Kayak sih enggak, saya enggak siksen ya. Tapi kalau ada mama berarti kalau bareng mama selalu ada aja yang Iya lu liatin. iya, makanya itu apa energi saya mama saya, masa energinya bisa lihat setan. Tapi jangan terlalu ngondek. Oh iya. Tadi lagi nahan. Oh iya. Energi kamu ke aku ya. Iya. Gue takut jadi. Nggak apa-apa lah, mumpung ada temennya. Tapi kan otomatis di beberapa kasus yang terakhir lu bareng mama yang lu lihat tuh apa? Ada lagi, jadi ada dulu di tempat dekat nenek juga, kanan kiri kan pabrik. Jadi Jadi potong dulu. Boyen orang mana? dulu waktu itu aku di Jelambar. Oh Jelambar, Iya, kota Jabar. iya, Oke, Jakbar. situ. Jadi banyak banget pabrik. Pabrik, kan, betul. Gitu. Dan dulu juga mama pernah. Jadi mama pernah punya rumah deket depan pabrik itu. Jadi kalau orang yang ngontrak selalu dikasih tempat duduk, ada yang mau duduk di situ. Katanya suka lihat ada perempuan. Ya, kita nggak percaya tuh. Nah, akhirnya kita kenapa jadi percaya ngelihat itu ada perempuan. Kita lihat juga pas lagi bulan kalau misalnya Idul Adha pada pulang kampung ya. Kalau misalnya Idul Fitri gitu pada pulang kampung kan. Orang pabrik udah pulang semua kosong kan. Pasti digembok kan tuh ya pabrik. Betul. Ya. Di balkon ada orang duduk. Jadi kayak nunduk gitu terus bajunya kayak capang-camping kayak film melampir tau gak? Nah, kita beli ke warung kan. Itu kan deket warung kan. Jadi mama itu sebenarnya udah lihat. Cuman nggak mau ngasih tahu aku. Aku takut. Nah, aku juga pas ngeliat gini, lah siapa tuh? Mak, itu siapa? Oke. Itu siapa, Mak? Itu orang bukan. Kok kagak pulang kampung? Orang-orang pada pulang dia kagak sendirian. Ngapain dia malam-malam ya duduk di situ? Terus gitu. Tapi kok baju begitu ya, Mak ya? Mama begini. Diem lu, diem, kata mama. Diem. Kenapa? Kata dia, diem. Apaan sih, Mak? Udah tuh, akhirnya pas beli obat nyamuk, kembaliannya udah dia lari. Mama saya ngibrit. Terus kata saya, Mak. Terus kata mama gini, lu tahu nggak tadi yang di atas itu setan? Kata dia, lah makanya lu tunjuk setan katanya.
yang Waduh. nungguin di situ katanya. Penunggu di situ. Ternyata kata orang-orang suka nongol dia tuh. Akhirnya kita lihat. Akhirnya lu percaya bahwa ternyata ada penunggu di Iya. pabrik itu. Tapi kayak orang ya. Kenapa kayak begitu? Kayak lihatnya kayak orang ya. Ya kalau dia kayak monyet kan nggak mungkin. Oh iya nggak mungkin ya. Karena sakti tuh. Iya. Iya. Tapi biasanya memang sosok-sosok makhluk gaib itu membentuk diri orang. Iya kayak orang ya. Kalau dia binatang biasanya bentuknya kan disebutnya tuh siluman. Kalau jenis hantu gitu sih. Iya, jadi siluman tuh biasanya ya kayak buto ijo. Itu kan kalau di Nah, itu Amerika. kan cowok deh kalau siluman. Iya, karena siluman kan cowok men. sebenarnya buto ijo itu adalah anak kandung dari Hulk. Ah, Cuman terpisah. masa dia temenan sama Thor? Iya, terpisah karena waktu Hulk ketahuan dia jadi biru, dia lari, anaknya keteteran. Kayak biru avatar deh. Ijo ya dia ya. Iya, Hulk kan hijau, biru avatar. Ya Makanya sama, kan buto ijo kan juga ijo. Iya, kolor hijau. Nah, Hijau. gue kemarin pernah gue pernah sekali ketemu kolor ijo. Di mana? Ah, Bener, ketemu tetangga kali. Enggak, Lagi pakai di kolor daerah hijau. Kawi-kawi. Iya, Iya, gue ketemu berbentuk orang. orang, tapi kurus. Gue sampai bilang gantian CD enggak? Gue juga pakai, cuman enggak warna hijau. Soalnya lucu loh warna-warna polkad apa? Enggak, ini setan apa orang? Setan. Lah kan Lah abang kok bisa tahu dia pakai kolor hijau? ya kayak emang kan kesebutannya kolor hijau. Kalau dia Kalau kolor dia pakai celana jeans, kan nggak nggak kelihatan ada. hijau. Jadi kolor hijau itu sosok yang pakai kolor warna hijau. Nah maksudnya gue pakai warna merah. Iya. Pingin tukeran biar besoknya ganti nama jadi kolor merah. Boleh juga sih, jadi Ya kan? bosen ya biar tiap tahun Iya, ada. sama kayak lu kan lihat di pabrik compang-camping kan Iya, bajunya. iya. Bagaimana kalau lu sumbang kain biar dia ganti baju jangan compang-camping lagi. Nah itu, jadi dia ganti style ya. Iya, tapi kalau lu visualisasikan sosok yang lu lihat sama mama di pabrik itu, jenis kelaminnya lu tahu dia laki apa perempuan. Nah, kan saya nggak bisa ngecek begitu mah. Nah kan Dia- dari jauh, kan, rambut dari jauh. rambut Panjang. Terus kayak gitu, begitu kibar-kibar begitu itunya tuh bajunya. wah blower di bawah, jangan-jangan itu syuting mah. Syuting ya itu. Bisa jadi tuh lagi Syuting. pemotretan itu. Terus udah gitu dipakein yang rel itu, gitu ya. Jadi inget saya syuting jodoh wasit bapak. Jadi setan. Tapi kan kalau dengan kondisi lu melihat seperti itu, ada ketakutan nggak sih Boyen? Ya, antara takut sama gini itu orang apa? Penasarannya Iya, penasaran. ada, tapi takutnya juga ada. Gitu. Iya, jadi antara ini orang apa beneran hantu gitu kan. Kalau hantu juga takut gitu maksudnya ya. Tapi Kalau orang takutnya orang gila bukan, takutnya diubur-ubur. tapi orang masalahnya masa orang gila begitu di pabrik Ya, sedangkan iya, pabrik udah udah dikunci, dikunci. ya kan? Udah semua udah pulang, mau ngapain dia di situ? gila. Nah itu makanya. Berarti kan pasti makhluk halus. Iya makanya kayaknya mah setan dah. Tapi pertanyaan gue dari tadi adalah, di saat lu sama mama melihat seperti itu, yang duluan kabur tuh emak apa lu? Emak kabur tapi dia udah ngeliat gitu. Aku juga lihat kabur. Lu ngapain lu tunjuk gitu. Oh, Makanya. berarti dua-duanya sebenarnya penakut ya? Takut cuman sok-sok tenang padahal mah pas udah itu kabur lari. Tapi itu kalau boleh tahu itu pabriknya pabrik makanan atau Enggak kayak tekstil. tekstil, Iya. pabrik kainnya, ya. Gitu. Tapi kalau dengan kondisi seperti itu dari pihak orang-orang pabrik kalau makan siang keluar itu pada ngobrolin nggak sih Nah, kalau situ ada apa gitu? Iya, udah jadi zaman dulu tuh udah rumornya udah banyak yang ngeliat katanya orang-orang segitu warga-warga situ udah pada lihat dia tuh. Nah, kita mah kagak pernah lihat. Akhirnya kita ngeliat sendiri tuh. Oh, Ternyata jadi ada dari dia. cerita yang lu Nongol. denger berulang-ulang itu, Iya. akhirnya ternyata lu sendiri yang melihat sosok tersebut. Iya. Tapi kan lucu. Lu kalau nggak six sense, tapi kenapa lu bisa melihat? Makanya six sense itu berapa tuh? 6. Oh, 6 ya. Iya, lu bisa melihat. Tapi kan saya ngeliatnya cuma berdua. Berarti itu sen dong. Lampu dong. Bisa ya. Lampu sein dong itu ya. Tapi apa lu melihat, pernah nggak sih Boyan ngelihat di saat itu lu sendiri nggak ada mama? Enggak, justru Lah, itu mama mulu. Waktu yang kasus Genderuwo itu lu Ya, sendiri? Iya, tapi bapak itu ngerasain yang mandiin saya. Oh, jadi lu kalau melihat selalu ada mama? Iya, Berarti ngeliat- energinya mama yang membuat lu bisa Iya, bisa mama. melihat itu. Makanya, saya bingung berdua mulu sama dia. Jadi kalau lu pingin nggak ngelihat berarti jangan bawa mama. Lah, mak saya kesian dong, sendirian. Ya juga ya. Berarti doa aja dari rumah kali. Tapi kalau selama lu hidup dengan
semua yang sudah lu capai. Iya. Pasti kan ada pengalaman-pengalaman lain kan. Dari situ lu belajarnya, lu dapat pelajaran apa sih Yang apa? dalam hidup? Pelajaran dalam hidup. Ya kan kita udah umur segini udah banyak lah ya pengalaman ya. Segini, Dari mulai- segini? Oh lebih lah, lebih panjang. Segini ya? Pokoknya ya Senti ya? enggak senti enggak bisa Depa, lagi. depa. Udah Oh iya, gitu udah lah nggak bisa ya. terukur lah Iya, ya. iya, iya. Ya dari pengalaman hidup lah ya, dari kayak manis, pahit, semuanya udah Asem. dijalanin. Ya kan, ada udah semua asam, garam, udah semua. Ya udah, jadi ngebentuk kita kuat ya udah tinggal kalau misalnya suatu saat ada apapun ya udah tinggal ya udah ikhlasin aja lah. Ada masanya udahlah, lu iya. harus akhirnya berdamai dengan diri, Dengan keadaan, iya. Iya. Tapi dalam beberapa, berarti Boyan berkarir dari tahun berapa, Dek? Dari masuk TV ya 2011. Sama dong berarti kita. Sama. Gue juga 2011. Awal-awal Facebooker. Oke, terus dari 2011 itu sampai sekarang 2026 berarti 15 tahun berkarir. Iya. Dalam 15 tahun berkarir ini, sosok yang makhluk gaib apa yang gak akan pernah Boyan lupakan di saat melihat? Nah itu yang antara yang perempuan itu duduk di atas yang rumornya orang-orang bilang katanya Kunti. sering ngeliat itu. Ternyata saya lihat sama mak saya gitu. Terus sama yang orang yang ternyata yang diberintain paginya meninggal. Nah itu dia datang ke situ. Oh, yang di Kayak rumah itu. sebenarnya dia kayak mau ngasih info sih. Mungkin kakaknya, Info ke kakaknya belum cuma- nyampe rumah Iya, kali. Jadi kakaknya udah pulang. belum nyampe. Iya. Ya dia cuma mau ngasih tahu. Kasih tahu melalui mungkin saya sama ibu saya. Makanya saya percaya nggak percaya ya, makanya beneran kagak sini kayak film jadinya Tapi kan lu juga sering syuting studio. sering. Kau kan banyakan studio dari Facebooker kan nggak pernah syuting di lapangan kan, selalu di studio Iya, kan. studio. Studio TV. Ada nggak momen-momen horor di saat lu syuting di studio? Kayaknya waktu itu pernah kayak sama Ponco ya coy yang kalau kita pas syuting siaran radio ya coy ya. Sama Ponco dulu pernah. Yang juga kata ada yang duduk katanya padahal orangnya belum datang. Hah? Ya cok. Yang waktu kita siaran radio yang ada katanya di ruangan siaran udah ada orang itu datang padahal belum datang ke kantor. Iya. Itu di studio itu. Iya, jadi katanya siapa gitu teman kita udah datang siaran, taunya teman kita baru datang di situ ternyata bukan dia. Menyerupai. Iya, Waduh. itu namanya jin apa kalau begitu? Kalau gue juga dulu pernah. Tapi gue ngelihatnya di atas. Ngeliat di atas apa? Di lampu-lampu, di riggingnya. Oh kayak film Exorcism. Eksos. Eksorsis ya. Kita lagi syuting. Exorcism itu Kita ya. kan syuting stand up tuh kan dulu selalu di studio, syuting Iya. acara-acara musik pagi kan dulu di studio. Iya. Terus kita kadang syuting, ada syuting malam yang untuk ngejar tayang. Jadi Iya tapping. iya, jadi gue lagi waktu itu lagi syuting acara stand up juga. Jadi gue lihat siapa tuh ngegelantung di atas, Iya. duduk gitu terus kakinya digoyang-goyangin kayak Cewek? kayak cewek iya, cuman maksudnya kan lucu ya, maksudnya nggak takut jatuh. Gue pikir kan kru. Gue Kan nggak ada adegan pakai seling ya? iya, gue kan sempat pas ada break jeda untuk masuk komik baru, gue sempat nanya kalau kru rigging di sini ada perempuan nggak? Bang, lu sarap bang. Bagaimana ada ceritanya yang buat rigging perempuan bang? Pastikan laki, karena untuk ngangkat-ngangkat satu besi pindah kemana itu kan pasti laki. Emang kenapa bang? Nggak, gue lihat perempuan di atas kakinya kayak dia duduk begini terus kakinya di begini-begini itu loh. Iya geprek-geprekin gitu. Nah lu di studio pernah nggak kayak begitu syuting malam terus lu ngerasain kalau bahasa anak Jaksel spooky nice to me? Nah kalau sepuki-sepuki kayak misalnya kalau saya nih, Merinding. misalnya ada tempat yang misalnya tiba-tiba kayak emang situ kayak angker lah ya. Nah kalau saya kayak misalnya ruangan udah mulai anyep nih, kalau bahasa nama keeng ya, kayaknya keeng nih anyep kagak enak nih ke badan nih, saya minta pindah. Oh, pindah yuk, ruangan. belaga kayak kemana gitu, padahal saya tahu tuh, sih kayaknya kagak enak awaknya gitu, kayak bukan buat orang gitu ya, kayak ada yang lain gitu. Ada makhluk lain di dalam, udaranya jadi lebih Iya, dingin ya. kagak lembab-lembab gitu kan, Betul, kayak betul. merinding-merinding gitu ya, ke badan kan gak enak juga ya. Betul. Makanya saya pindah yuk gitu. Saya kalau kayak tempat-tempat nunggu gitu juga saya lihat dulu Ruang nih. tunggu gitu.
Tapi pengalaman-pengalaman dalam berkarir ada nggak sih temen yang akhirnya kesurupan? Karena biasanya Nah, kan si Kiki Parel tuh, si Kiki Parel pernah kesurupan. Kiki, udah inget Kiki Parel, Kiki. Undang dah dia dah. Dia sering kesurupan. Beneran nih, saya nih syuting nih ya. Dulu masih ada almarhum mamanya, Mama Dahlia. Oke. Ya, saya syuting nih. Itu parah banget tuh tempatnya emang. Horor sih, horor itu horor. Jadi dia udah syuting 2 episode. Jadi saya nyusul, ada bintang tamu yang satu sakit apa gimana gitu. Boy, iya syuting. Ya udah deh, gue datanglah saya sendiri ke lokasi luar kota dah. Naik pesawat sendiri apa. Terus udah, Boyan sini dulu ya ke hotel tuh. Ini hotelnya modelnya kayak benteng Belanda. Oke. Rumah-rumah Belanda gitu. Terus dari kamar ke ruang tamu ke luar pintu tuh jauh banget. Oke. Terus gila gini, Boyan, kata Mama Dahlia, Boyan agak mau ikut sama kita syuting. Mengantuk mah, pesawat pagi, tidur aja dulu ya sini ya. Tidur. Set. Mama istri. Ih, Mama takut kata dia. Curiga nih. Enggak lah. Terus udah. Nggak apa-apa saya sendiri, beneran saya sendiri. Dipikir saya, itu ada kru yang satu tidur. Ada suara ngorok. Dia pada pergi semua tuh syuting. Telepon saya sama produsernya. Ingat tuh, si Concok kenal tuh. Udah, ada kru ya ketinggalan tidur. Tuh ada yang ngorok. Enggak, kru ikut semua. Nah, ini siapa yang di kamar? Sendirian bang, saya bang. Saya telepon mak saya. Mak, ada suara orang ngorok mak. Lu baca doa. Terus lihat pinggir-pinggir ada kamera enggak? Ini kan lagi yang acara prank-prank banyak ya. Gua ke kolong nyari nih, Bang Bongol saya ke kolong ya nyari kamera enggak ada. Takutnya ngerjain saya kan. Ngeprank. Apa curiga gitu? Curiga nih acara ngeprank. Tanya kagak ada suara. Kagak ada orang. Terus lu tetap di situ atau kabur? Mau kabur kan lewatin kamar yang bunyi dia ngorok. Terus ujungnya pintunya jauh. Saya telepon produsernya. Terus nggak lama lagi. Makin kencang ke kuping. Saya udah baca doa tuh. Udah sampai merinding ya baca Lu masih doa. keinget tuh doa ya baca kalau takut? Saya baca doa. Terus saya telepon mak gue sambil teleponan. Jadi mak saya ngebimbing saya doa juga. Ya. Lagi, udah mah jangan dimatiin dulu gitu. Maksudnya biar ada orang. Sumpah udah pintu keluar nggak ada. Maksudnya pintu keluar yang belakang nggak ada. Jadi harus dari depan. Harus ngelewatin tempat yang bunyi ngorok tadi. Sama yang lewat, pokoknya kayak meja perjamuan gitu, gede kayak benteng Belanda. Terus telepon, udah tolong saya nggak sanggup, tolong jemput saya ikut dah syuting walaupun saya syutingnya besok, ya kan? Terus kagak bilang tuh si supir dateng, supirnya. Kok, belum nyampe aja. Udah kata udah nyampe, belum nyampe. Akhirnya saya nungguin. Saya lari, cuk. Supirnya nggak bilang kalau udah nyampe depan dekat pintu keluar. Pas begini, wah gitu. Terus bilang, Bang, bilang dong kalau dari tadi udah nungguin. Saya dari tadi Mbak nungguin. Kenapa nggak telepon? Saya udah mau mati ketakutan di dalam. Akhirnya udah tuh. Dia gini, Mbak takut ya? Mukanya begitu lagi ngeselin. Mbak takut ya? Lah, lo kata nih liat muka gue udah pucet nih, ya kan? Mbak takut ya? Di sini kan horor Mbak dulu gini. Udah Bang, cepetan. Ayo anterin saya ke lokasi syuting. Saya tidur Bang Mongol. Di lokasi akhirnya lo milih tidur di pantai. Saya di pinggir pantai. Daripada di kamar yang disediain ternyata ada bunyi orang ngorok. Kagak ada, bukan kru. Tapi Boyan lu pernah kesurupan gak? Si Kiki, nah udah gitu nih, syuting sama Kiki lagi nih, Kiki Parel. Kenapa lu Boy? Kan gue bilang lu ikut, kata Mama kan, Mama bilang ikut. Ih, bener ternyata Mama ternyata juga tahu nih, cuman gak mau ngomong nih. Terus gak lama Kiki nih, Boyan, lu sih kan gue bilang orang serem tahu, kata dia gitu. Ya udah selesai nih maghrib, syuting Kiki. Kita satu kamar rame-rame kan, villa gede gitu kan. Baru nyampe di si Kiki Farel ngeledek-ledekin, ya Kil lu ngedekin gua. Gitu. Kil jangan begitu lu nih Ki, tempatnya spooky nih ya kan. Terus udah spooky gitu kan, bukan smoky ya. Oke. Kalau smoky mah iya ngerti ya. Ya gitu kan. Ya senggol bacok ya Bu. Terus udah gitu, set dia nakut-nakutin. Baru nyampe kamar, ada kasur tuh. Rebahan gitu, sofa-sofa gitu. Dia main duduk aja nyolokin chargeran, duduk. Agak digebah-gebah dulu tuh. Kan nanti kita kalau ke tempat baru harus digebah ya. Ya tempat betul, tidur kan. ya betul. Terus bacaan bismillah permisi gitu ya. Duduk terus begini. Gitu si Kiki. Terus gini. Lu jangan nakutin gue Ki gitu. Jangan nakutin gue lu Ki. Gitu si Kiki. Sumpah. Terus matanya merah nih. Gitu.
Bukan si Kiki nih kayaknya, sama krunya tuh si Intan, ada namanya si Intan tuh. Gitu, Kak, si Kiki. Si Kiki kesurupan. Mana produser kamar jauh. Telepon. Udah tolongin Kiki Parel kesurupan. Gitu, takut saya dicekek kan. Namanya orang kesurupan nggak salah kecekek ya. Udah, tuh begini kilup. Wah bukan si Kiki tuh, udah bukan kayak si Kiki lagi dah. Udah matanya merah. Set. Kata Mama Isda kan udah pulangan dulu, bukan Mama Isda, Mama Dahlia. Terus Mama Isda jadi gara-gara Dahlia ya kan. Mama Dahlia terus gini, "Ma, ini si Kiki gimana? Diemin aja. Dia mah kalau kesurupan dia diemin aja, ntar sembuh sendiri." Lah, bagaimana nunggu dia capek ya? Maksudnya kalau dia udah berhenti kesurupan nunggu jam berapa? Udah ketakutan kita. Panggil produsernya. Udah tolongin dong dah si Kiki Farel kesurupan nih ya kan. Pas kesurupan udah datang. Set. Baca berdua, kita berdua nungguin produser datang, baca doa. Terus sebelah saya teman saya gini, baca doa. Kak, gua ayat kursinya nggak hafal, isi tolel ya. Bacanya nggak hafal. Nanti lu gimana lu kecil ngaji nggak sih lu gitu kan? Lu doanya kagak hafal lu. Iya Kak, tapi gua takut Kak. Sama gua juga takut, sama lu kata gua nggak takut. Ini udah ngeraung-raung tuh. Udah begitu-gitu. Sumpah Kiki Parel baru lihat Kiki Parel kesurupan, dia kan ganteng ya. Wah, matanya merah gitu. Produser datang. Kenapa boy? Udah tolongin Kiki kesurupan gitu. Terus gini, heh gitu. Masa kesurupan gitu? Heh gitu. Udah sonik tuh. Iya kan? Heh keluar nggak gitu? Terus gitu. Kata gue bacain doa kali jangan diomel-omelin ya. Terus heh ditabok tuh si Kipar. Buak gitu. Kata gue gini, dah jangan begitu dah. Keluar nggak? Boyan punya kaca nggak? Punya nih kaca souvenir. Saya kasih kaca souvenir. Set dimasukin nih sama dia gini. Set. Pak, keluar nggak gitu. Terus pas gini, beneran tuh setannya keluar, ditabuk sama si Uda Sony, dibacain doa, langsung keluar. Dikasih cermin. Terus udah tutup cerminnya, kasihin ke saya. Maaf nih udah, terus saya buka, saya yang kesurupan. Ya kan? Saya bilang, udah mohon maaf nih, kayaknya nggak butuh deh kaca ini lagi, mendingan buang aja deh. Dia bilang, takutnya tuh setan masuk ke kaca, masuk ke gua lagi ya. Terus gitu, terus si Kiparel udah sadar. Abis ditabok pak. Iya sadar. Keluar. Ya, terus si Juni gini, kok pipi aku sakit ya katanya. Ya sakit bego lu digampar sama udah tadi, biar setannya keluar. Sakit tau udah, katanya gitu. Lu ngerasain sakit juga ya? Gue bilang, iya sakit nih katanya. Lu sering kesurupan ya Ki? Iya, iganya jarang katanya. Iganya jarang? Makanya. Kenapa iganya kok bisa jarang? Tahu dia jarang-jarang gitu. Mungkin iganya jarang pulang apa jarang mandi. Apa jarang-jarang goyang? Jarang goyang kan minta balik. Iya terus baru ngeliat Kibar. Nah undang deh dia. Bener Ki, ya kan lu kesurupan mulu ya. Lu nggak belajar ilmu itu? Ilmu apa? Yang nabok goyang. Jarang goyang mah nyanyi dangdut ter. Ada lo ilmu jarang goyang buat. Itu buat apa sih jarang goyang? Taruh di bantal biar dia balik. Oh gitu. Mending gak usah balik lah, udah gak usah balik itu mah. Yang gak usah balik itu mah. Repot kalau nggak balik mah, aduh. Gak usah balik-balik lah, udah. Mau mulai lagi dari nol ya. Ya udah kayak ini kayak Pertamina. Yan, bentar ya. Iya, Bang Mongol. Gua mau ngasih tahu penonton setia. Iya. Jadi buat penonton setia Meja Mongol cuma mau ngasih tahu kalau lu bingung karena lapar nggak tahu mau kemana, Mongol kasih solusi nih. Ada namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Tinggal satset, anti ribet, udah begitu enak banget rasanya. Tapi mau kasih tahu buat teman-teman semuanya, ini sangat enak banget. Jadi nggak perlu khawatir. Yang pingin langsung aja cari Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini udah pasti bisa banget jadi solusi karena gampang banget dibawa kemana-mana, nggak pakai repot. Masukin kantong jadi bos. Dilan Matcha Crunchy Caramel punya sensasi rasa yang enak banget karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya bikin tenang di hati. Selain rasanya enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cocok banget jadi teman ngemil yang satset dan anti ribet. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya buat stok yang banyak di mobil, di tas, di mana aja pokoknya. Jadi kalau mau makan tinggal ambil aja. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Lu mau nyoba nggak?
Mau dong? Mau? Nanti aja ya, Mak. Iya. Gue mau nanya-nanya lagi. Boleh. Si Kiki Farel berapa kali kesurupan sama lu? Pertama kan ketemunya baru sekali. Sekali. Iya. Tapi kata ibunya dia kalau kesurupan diemin aja. Gitu. Jadi tapi memang ada beberapa orang yang seperti itu, apa Boyan? Iya. Kalau dia kesurupan tuh nggak usah dibuat dimacem-macemin, Diemin. dia akan pergi sendiri. Tapi ada yang memang butuh effort karena kadang makhluk yang masuk ke dia itu Hah? pasti pengen memberontak. Karena dia kan lagi mencari sosok yang bisa dia tempati. Oh, jadi Oleh sebab itu kenapa kita tuh kalau lagi di tempat horor, di tempat yang anyep atau yang merasa kayak gimana gitu, jangan ngeblank. tuh kan bener kan? Karena di saat ngeblank, yang ini nih akan masuk ke kita. Gak boleh kosong pikiran Nggak ya? boleh. Bener ya? Nggak Kebanyakan boleh. yang kayak gitu-gitu yang orang banyak ngelamun ya. Iya, jadi kita kalau boleh jangan ngelamun. Tapi kan lu juga bukan cuma penyanyi dangdut kan, bukan cuma pelawak juga. Gue jujur gue kagum sama lu karena buat gue perempuan yang hebat dalam hal komedi itu bukan cuma Nunung gitu. NDC sekarang ada Boyen, apa aja jadi materi buat lu untuk membuat orang terhibur. Tapi kan lu juga pasti pernah dong ngonten di rumah, di tempat-tempat horor gitu, penelusuran. Pernah Iya, waktu dulu tuh pernah sama Anwar juga. di rumah kosong gitu. Pernah waktu itu yang beberapa kali yang waktu itu pernah yang acaranya Bensu dulu kan sama Anwar pernah. Oh, yang itu, Iya. yang KBP Iya, itu pernah. Nah, itu sebenarnya driver aku juga pas di lokasi. Itu di parkiran kan jauh tuh sama tempat kita syutingnya kan ujung kan tuh kayak rumah-rumah zaman dulu terus halaman gede kan. Nah, parkir agak jauh terus dia katanya pas lagi nunggu di mobil bagasi kayak ada yang buk gitu. Waduh. Makanya dia ngomongnya pas aku pulang. Karena pas aku masuk juga kok ke lokasi itu aku kayak sedih ngeliatnya ya. Pertama aku diem gitu. Ya orang kok kayak rasa di sini kayak sedih amat ya. Kayak sedih gitu, kayak pengen nangis. Di lokasi Di lokasinya, iya lokasi. penelusuran itu. Ternyata pas ditelusurin, saya belaga dia diem dulu tuh. Katanya itu tempat pembantaian. Waduh. Makanya saya bilang, oh pantesan kalau di situ saya sedih. Oh, jadi Sedih amat kan saya komedi, nggak pernah sedih-sedih begitu ya. berarti berefek ke hurt ya. Iya. Kalau anak gaul bilang ke hati gitu, ke Iya, hurt. kayak hawa-hawanya tuh kayak, kok di sini kok kayak pengen nangis gitu. Tapi kan di saat di konten itu ada yang kesurupan juga nggak? Ada. Ada juga. Tapi kan KBP tuh selalu punya tim yang yang orang pinter kan. Ada. Ternyata dia cerita itu tempat pembantaian. Pembantaian. Pantesannya sih di situ sedih. Kan saya kok di sini sedih amat ya gitu. Sebenarnya kan saya nggak pernah mau tuh syuting begitu takut kan. Nah pas ke situ saya nangis. Terus teman saya satu ikut. Kenapa kak? Kok di sini gue sedih ya? Gue nggak ngerti, sedih banget. Oke. Ternyata pas di penelusuran tempat Ketahuan bahwa tempat itu tempat yang sangat. tempat sekte Oke. pembantaian gitu. Waduh. Makanya pas masuk ke dalamnya emang ngeri banget sih tempatnya. Tapi kalau ikut penelusuran itu Boyen cuma sekali atau udah beberapa Kali kali? udah dari situ. Udah nggak mau lagi. Pulang-pulang demam. Saya pulang-pulang meriang. Ya. Saya takut, saya kayak gitu-gitu takut. Oh, karena udah udah berasa di hati juga kan jadi Iya. itu. Terus tapi kan Boyen juga pernah disukai sama sosok makhluk gaib saat penelusuran. Kan konon kabarnya ada sosok makhluk gaib dalam tanda kutip jenglot yang merasuki mediator dan jenglot itu bilang kalau dia suka sama Boyen karena Boyen lucu. Nah, itu saya juga ketawa nih. Saya ikut syuting horor. Tapi gini, kan ada meditasi ya. Ya. Mediasi kayak bukan Mediasi itu mediasi suruh balikan lagi dong. mediumisasi ya, Iya. mediumisasi ya. Mediumisasi Iya, gitu betul. ya. Dia anak kembar gitu kan. Jadi dia kayak ngeliat di indigo gitu dua. Nah kakeknya juga dia tuh orang pintar. Di situ ada tuh dia jagainnya di depan. Nah dia berdua nih yang bisa lihat sekitaran gitu kata dia sih. Ada apa-apa Iya. gitu-gitu. Kalau saya sih ngerasanya cuman kayak nih empat kayaknya agak spooky banget nih. Tapi saya belum lihat wujudnya. Nah dia ngeliat di sini banyak loh kak kata dia. Apaan? Kayak hantu di sini, kayak hantu ada cowok di sini kak. Tahu nggak dia tadi ngeliatin kakak ketawa-ketawa tahu. Katanya kakak lucu. Lah emang dia nonton TV, saya bilang. Emang dia nonton TV. Ya, kak maaf ya, bukan orang doang tahu yang ketawain kakak. Setan aja ngeliat kakak katanya ketawa. Ngetawain apa nih? Ngetawain hidup gua kali ya. Tapi di saat anak itu ngomong, lu
agak takut atau Enggak, makin penasaran? makin penasaran gini, emang di situ ada apa gitu. Ada kak, pokoknya di sini ada penunggunya cowok. Dari tadi dia ngeliatin kakak terus, ketawa mulu ngeliat kakak. Karena aku kan nelusur-nelusur sambil bercanda kan, maksudnya biar nggak takut banget nih. Betul. Biar kagak. Mengalihkan rasa takut dengan lu bercanda gitu. Iya. Terus katanya di pohon pisang ada pohon cicak gitu segala macem. Maksudnya kalau aku pikirin tuh takutnya bener kata Bang Mongol kan, kalau orang Kesuges jadinya kesuges ribetnya. jadi ikut masuk ke badan kita ketika kesurupan kan. Saya nggak mau ya kan. Nyusahin orang saya kesurupan mah ya. Gitu. Kalau menyusahkan orang sih enggak, tapi Iya. lebih ke mempermalukan diri. Iya. Tahu-tahu ada yang videoin gitu. kita deh, gitu kan, ya kasihan. Iya. Tapi kan berarti kan dalam hidup Boyen manggung baik di Indonesia jalan-jalan kemana-mana kan gue juga dengar info bahwa lu sama Yanwar sempat ke Anwar bukan Yanwar. Iya Anwar. Iya, Anwar. Soalnya gue kalau Anwar siapa tuh kayak- Yanwar? Kan saya takutnya kan masuk berita Boyen bersama Yanwar. Siapa lagi nih Yanwar ya kan? Ya kan? Gosip baru lagi. oh ya sama Anwar. Iya, sama Kan ke Anwar. Thai ya? Ke Thailand. Ke Thailand. Thailand. Itu berapa hari di sana waktu itu? Ke Thailand waktu kemarin tuh kurang lebih berapa 4 hari 5 hari ya? Acara apaan? Songkrang. Enggak, belum. Sebelum songkrang malah. Oh. Jadi kita healing aja. Kita kan suka healing, gabut healing. gitu. Ya kan tiket murah cuma 2 juta em. Enggak, lagi naik 3. Terus katanya di Thailand nginep di hotel tuh si Anwar ngelihat makhluk Iya, halus. kemarin Lu lihat kita di nggak? sini kan. Nah, justru saya di situ tidur pules. Bener-bener kan jalan-jalan seharian capek. Nah, tuh anak emang kayak gelisah aja nggak bisa tidur. Oke. Nah, dia biasanya itu malam kalau jam berapa minta gedor-gedor pintu, minta anterin nyari mie yang cup gitu yang Ya, kita. di mana di minimarket. Ya betul. Ya, terus tiba-tiba nih anak kok kayak gelisah-gelisah gitu. Akhirnya dia masuk. Terus gini, "Boy," dia selalu ngecek. "Lu udah tidur ya?" Tidur gitu. Dia kalau aku udah tidur, dia tuh gini, harus lihat aku tidur dulu, terus baru dia tidur. Dia takut tuh sebenarnya. Aku belaga, enggak nih main handphone biar dia tidurnya tenang tuh. Dia ngeliat gitu, oh ya udah aman. Ternyata dia tidur, aku pules. Dia katanya bangun manggil-manggil aku, katanya ada cowok ya. Si tadi situ pakai bawa keranjang gitu kan. Kayak pakai baju apa, pakai topi gitu kan. One Piece kali ya? Ya, pakai topi bambu gitu, kata gue One Piece kali. Gue bilang, Tapi kan nggak mungkin One Piece bakal keranjang, Po. makanya. Mau ngapain? Masa dia mau Tapi itu lu nggak lihat, cuman Anwar doang yang lihat. Iya, dia manggil-manggil aku, katanya tapi aku nggak denger, iya. Gitu. Mungkin dia udah ketakutan kali sampai suaranya nggak keluar, cuman manggil. Iya. Boyen. Bisa jadi. Terus kalau kayak gitu namanya apa sih? Bukan rep-rep, apa namanya sih kalau kayak gitu? Ketindian ya? Ketindian. Ketindian siapa Bang? Tiba-tiba dia ketindian gua ya. Kan jauh beda kamarnya. Tapi dia manggil-manggil katanya. nah, kalau Boyen ngerasain atmosfernya gimana? Itu gara-gara dia pindah kamar. Jadi kita pesennya kamarnya tadinya yang di lantai berapa. Terus tiba-tiba kita harus cekin ulang, kamarnya pindah. Lah pindah, pojok banget. Sebelahnya tempat sapu-sapu. Bukan ikan ya. Tempat sapu pelan gitu. Kayak gudang. Betul. Segini. Anjir War. Ini kayaknya ngeri banget nih War. Kenapa begini, kita pojok banget nih. Oh berarti Gue bilang agak creepy nih War, yang ini nih War. Gue bilang, oh udah lu boy. Kayak War, gue udah lah gitu kan. Aku udah ngerasain tuh. Nih aneh nih, kayak kamarnya nih. Dia gak percaya, tidur dah. Rep-rep di situ. Nah, akhirnya si Anwar itu habis kejadian itu, setiap kita syuting bareng, misalnya kayak satu villa gitu, dia tuh gak bisa tidur. Dia sampai ngaji. Nah, kemarin itu saya syuting sama dia. Saking dia sekarang udah kalau di tempat baru takut. Ngaji. Beneran ngaji. Ngaji pinter banget si Anwar. Habis ngaji, aku nemenin dia dulu kan. Maksudnya biar dia gak takut. Begini, lagi ngaji, terus tiba-tiba dia ketawa. Hehehe. Di, lu kok ketawa? Enggak, gue ngetawain lu boy. Gue ngaji, lu sebelahnya pakai selimut putih. Lu sialan lu, gue ngajarin orang mati lu ya. Kata gue, lu lagi ngapain sih boy? Gue ngaji, lu selimutan gitu. Ya kan gue pikir kan lu mau tidur juga, biar bisa tidur ngaji dulu. Ternyata dia sekarang udah parnoan tau. ya dia nggak boleh apa aja, dia kagetan, agak kayak mengkhawatirkan kondisi kayak ketakutannya selalu berlebihan. Pokoknya dia kalau takut, dia tuh kayak nggak bisa tidur, gelisah dah.
Tapi kan Biasanya dia paling lama tidur duluan, pasti kalau misalnya syuting di mana dia tidur duluan. pertanyaan gue adalah satu. Kan harusnya lu berdua satu-satu kamar. Gak bisa, kan waktu itu saya masih itu. Stres. Bukan stres, kan belum utuh, ya kan? Iya, Gak boleh. Iya, bener. Biar gimana kan kita masih, Bener. Iya, betul. Dan lu dua-duanya juga geser otak. Iya, makanya nggak bisa. Aku bilang, wah ntar ya, gue belum Terus, tapi resmi, lu sana dulu. Waktu di Thailand nggak jalan-jalan kemana gitu? Ke itu yang rumah sakit yang udah jadi museum. Oh, oke. Jadi sebelah sininya aktif, sebelah yang ujungnya lagi tuh. Lihat tuh yang potongan daging. Orang itu bener-bener orang di kayak Yang diformalin buat, ya. iya. Yang Itu buat bener-bener penelitian. iya, yang misalnya ada orang kayak tembak gitu kan. Kayak korban tembak terus mayatnya. Lu merasa nggak di situ ada? Nah itu orok yang dipajang, saya mah bayi-bayi itu kan yang kayak Iya. dia sakit apa gitu kan, yang ini sakit apa, terus ada yang hidrosipalus, ada yang kembar gitu kan, terus ada yang bayinya lucu deh tuh, ada tuh lihat berambut hitam kayak Tapi kayak orang hawanya Jepang. gimana, lu Ih, nggak? hawanya kagak enak. Nah itu agak panas di situ. Terus saya kan katanya kalau kita kosong kan terjadi ikut kesugis kayak aku belum pernah aja, padahal aku juga takut. Pura-pura aja. Soalnya Ya. nih dia kan penakut. Oh, oke, dua-dua saya. penakut. Saya juga bisa takut. Betul. Saya berusaha nggak mau Terlihat takut. keren. Lihat keren. Padahal mah saya gue deg-degan itu. Tapi kan kita pingin bahas. Yang di mana? Lu punya pengalaman apa tentang tsunami Selat Sunda? Oh kalau di sana saya belum ada pengalaman. Cuman kan kamu kan pernah MC di sana kan? Enggak. Jadi gua baru mau dapat kerjaan untuk nge-MC di acara sebuah perusahaan. Jadi gua ditawarin untuk, karena gue sering banget ngisi di acara mereka stand up. Nah waktu itu gue dipanggil meeting, bang jadi kita konsepnya acara nih gathering karyawan. Iya. Dan kita pingin acaranya jangan terlalu kaku gitu. Kita akan mendengarkan sambutan dari direktur utama. Nggak mau, mereka pinginnya yang lucu gitu. Yang kayak di TV kan? Ya, Iya. jadi akhirnya mereka bilang, abang lah bang, sekalian stand up, udah sekalian MC ya bang. Jadi kita kasih harganya di DP lah 50%. Jadi udah nih, gue udah oke, udah di DP kan. Jadi gue udah persiapan, mereka juga udah ngirim data-data corporate-nya dan sebagainya. Udah. Iya. Tahu-tahu seminggu sebelum acara tuh tahu-tahu ditelepon, bang kita rubah konsep. Oh tiba-tiba tuh. Jadi yang sebelumnya Mongol sama grup band ini dirubah. Jadi mereka butuh 2 MC. Tadinya kan cuma gua doang. Iya. Jadi mereka butuh 2 MC. Jadi gua dipindahin untuk di acara kantor pusat nantinya. Jadi mereka panggil 2. Pokoknya semua konsep acaranya berubah. Dan ya kita kan nggak pernah tahu ya walau-walam yang di atas berkehendak seperti Iya, apa, udah. kan kita nggak ada yang tahu ya. Bener udah diatur ya. Tapi satu hal yang pasti adalah kita tetap berbelasungkawa, berduka cita atas teman-teman korban yang menjadi korban di saat tsunami tersebut. Jadi akhirnya dari situ gue belajar bahwa segala sesuatu dalam hidup tetap yang di atas yang menjadi penentunya. Betul, kadang-kadang kegagalan itu kita jangan sesali Iya. karena di belakang itu ada Betul, apa ada dari Tuhan. something. Iya, ada something Iya. nih. Ada sesuatu buat kita yang dari luar Tuhan. biasa. Bener-bener. Jadi dari situ gue belajar sampai hari ini gue nggak pernah ribet terhadap apapun, karena buat gue hidup ini selama kita menanamnya benar, nggak mungkin kita menuainya nggak benar. Betul, tabur tuai. Iya, gue selalu kayak kata nenek gue selalu bilang begini, lu nanamnya apel nggak mungkin buahnya kedondong. Betul. Jadi kalau kita menanam sesuatu yang baik, pasti juga akan berdampak baik kepada kita. Jadi gue nggak pernah mau ribet terhadap apapun, dan gue juga itu percaya juga Boyen juga begitu. Betul. Setiap lewati fase hidup yang kadang berat, kita nggak pernah terlihat sedih di depan orang, karena Iya. kita tahu kita nggak mau mengimpartasikan kesedihan ini kepada Orang lain, bener. Karena kalau bisa biarkanlah kita aja yang sedih, tapi kita ada punya momentum hidup di kamar pasti kita akan menangis. Betul. Tapi di saat kita keluar kita harus jadi Boyen yang happy. Betul. Kayak Charlie Chaplin menangis di antara rintik-rintik hujan. Nggak kelihatan air mata. Nggak kelihatan air matanya. Yang penting dia ngibur orang, taunya lucu aja kan. Bener. Padahal belakang itu dia Nggak nangis. ngomong dia. Iya. Emang Dia Charlie adalah Chaplin nggak pelawak. ngomong, Limbat nggak ngomong. Iya bener loh. Gue kadang-kadang mikir mereka lebih keren loh, Mak. Lebih keren loh. Gue di stand up comedian harus mikirin materi, jangan ada Iya. yang tersinggung, bla 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 bla. Cari Chaplin cuma segitu-gitu doang. Iya. Sama kayak dulu Komeng,
Cuman hui. Cuman itu doang. Tapi ada jokesnya Bang Komen, Iya, ya kan? bener. Itu yang zaman dulu spontan, yang dubbing King Kong. Oh iya benar. Kayak gini, oh ya gitu. Ada kan? Bener. Yang lucu gitu yang kita tungguin deh dulu ya. Tapi kan lu temenan baik sama Anwar kan? temenan baik. Dan lu tahu nggak kalau Anwar pernah main dukun? Nah itu waktu itu, nah dia makanya nih gara-gara itu nih setiap kalau misalnya ngeliat aku nih perawatan, kan kalau perawatan kincong muka ya, boy, lu cakep amat boy, udah dukun ya, jangan sampai semua kayak lu, gue gituin. Gue bilang gue habis dari facial ini, gue bilang dari bukan salon, dekon, ya. habis dipico, habis dibotok gitu kan. Oh, pikolak apa les Laser, iya. sure. Kan mengkilap kalau udah aneh ya. Boy, kok lu cakep? Terus kenapa? Gue bilang gitu. Dukun lu ya, kedukun. Enggak semuanya kayak lu, gue gituin. Jadi Boyan nggak ada kepikiran untuk mau main dukun juga untuk menaikkan karir? Lah teman saya itu contohnya udah begitu. Kalau saya udah bilang, udah cakep banget muka saya ya. Tapi kalau Menggoda didukunin saya. atau digunain orang pernah nggak? Nggak tahu deh tuh. Kan yang kalau misalnya kita digunain orang, yang tahu kan yang guna-guna. Kita mah kagak tahu. Ya kan? Tapi kan lu pasti harus merasakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk gaib. Dikirim ke lu. Enggak sih. Lu cuek. Susah sih pelawak nggak bisa didukun. Katanya orang girang jarang susah kena ya katanya. Orang gila. Orang gila mah karuan. orang girang. Oh, orang ketawa, orang di bahasa gitu. zaman lama ya orang girangnya. Iya kan? Iya benar, orang girang tuh susah bisa Katanya, iya. Susah bisa diguna-gunain. Karena mindsetnya udah Beda. kali ya. Ngadepin hidup tuh nggak pernah ribet. Mindset. Iya. Mindset. Tapi film terakhir film apa ya? Belum film, waktu itu pernah sinetron, pernah film ditawarin nih, film horor-horor komedi. Gak apa-apa, Yen. Mau sih lagi nego-nego. Gue nih baru hari ini harusnya tanda tangan kontrak. Iya. Gue buat main film horor, tapi gue jadi setannya. Jadi setan apa? Gue nggak keberatan karena muka kan nggak usah dimacam-macamin, udah kelihatan lah. Nggak apa-apa sih muka kayak Paling setan, tapi mata kelakuannya ini. jangan ya bang ya. Iya, jangan. Kalau seandainya lu diguna-gunain, lu mau pengen balas ke dekongnya tuh dibiarin aja. Oh udah biarin aja. Pokoknya seleksi alam aja, kita nggak usah balas seleksi alam aja. Sama Allah aja yang balas, sudah. Oh. Lebih sakit lu. Oh, tapi you know something, waktu lu ke Thailand itu lu pakai bahasa Thailand. Lu bisa bahasa Thailand? Aroy doang, aroy. Oh. Aroy. Oh, cuman aroy Iya. doang. Oh, aroy. Aroy, Oh, iya. kalau yang lain kayak medaihap. Enggak. Soalnya kan saya baru sehari, abang kan sering. Enggak, gue kalau di Thailand tuh gue selalu mengingat ada satu hal yang gue jadiin materi Apa? stand up, bahwa cicak-cicak di dinding itu bikinnya di Thailand. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, sawadi hap. Oh iya. Iya kan? Lu gak kepikiran bikinnya. Cicaknya cicak Thailand. Iya bisa. Nah, jadi Tapi Yen, kan ada hal yang harus kita ingat tuh kalau kita suka jalan-jalan tuh kita harus mumpuni dalam hal bahasa Inggris. betul. Ya tuh, lu jangan cuman kalau gue pribadi Yen, gue ada 2 kali kursus Yen di tempat kursus bahasa Inggris. Oh yang kayak anak-anak bimbel itu. Nggak nyampe, nggak ada yang masuk Pak. Kenapa? Di saat ketemu bule gue banyakan I think Oh kebanyakan E-nya. iya. Mungkin lagi ngobrolnya pas asam lambungnya naik. Jadi ngerti, jadi, tapi kan gua anak Jaksel. Iya harus bisa dong. Harus bisa which is something. Biji something. Nah, kalau gua ke luar negeri kan harus bisa berbahasa Inggris. Iya. Nah, Mongol nih ada solusi Yan. Apalagi kalau lu yang suka-suka ke luar negeri. Nah kebenaran kan saya lagi mau hunting-hunting bule. Hah? Oh sekarang berubah ya, iya dalam Iya negeri mencari yang luar negeri sekarang. mau- Wow, jadi lu harus bisa. Wow. Wownya ini banget ya. Lu tau gak kenapa gue bisa? Kenapa? Karena gue 8 bulan belajar Di mana? bahasa Sengau. Bahasa Sengau. Waktu gue jadi komik 8, jadi Sailor Moon. Oh iya Sengau ya. Ternyata gue diajarin untuk bisa bahasa begituan harus Sengau. Oh. Wow. Jadi Kalau bahasa Inggris di mana? Mongol mau kasih promo nih les bahasa Inggris. Buat teman-teman yang ingin belajar atau upgrade bahasa Inggrisnya, ada nih tempat kursus bahasa Inggris namanya English is Easy. Kamu bisa pede ngomong bahasa Inggris cuma dalam waktu 3 bulan only. Oh cepet banget 3 bulan. 3 bulan. Terus kalau masih belum pede, ada garansinya. Oh ada garansi? Betul, dapat kelas lanjutannya gratis alias no pay.
Metodenya simple, nggak ribet, pakai grammar. Jadi, kamu bisa coba demo gratis di englishiseasy.com. Daftar setelah demo, langsung dapat diskon 20%. Promo ini berlaku dari tanggal 18 Mei sampai 21 Juni. Jadi lu mau nyoba? Mau coba dong 3 bulan doang. 3 bulan. Ada garansinya kalau lu belum jadi. Oh, nice Pasti, dream. nice team. Bahasa Inggris kan, nice dream. Gua di Amerika dia tanya, what time you wake up? Ke Amerika juga? Iya, waktu gua ke Sendiri? Amerika, sama bule ditanya, what time you wake up every day? Iya. Terus gua jawabnya, morning blind. Iyalah, morning kan wake up, bangun tidur, wake up mah ya? Pagi-pagi buta. Iya, morning blind. Berarti kayak saya ke sono. Itu gimana itu? Where do you stay? Gitu kan. I stay in my family home. Gitu kan. Family home. Me and mom. Two person gitu. Terus langsung happy holiday. Ya Allah. Mending daftar. Iya, kadang Di ngomongnya. englishiseasy.com. Betul, kadang-kadang kita ngerti dia ngomong, kita mau ngomong bingung ya. Nggak ngerti. Jadi sekali lagi terima kasih Boyen udah Sama-sama, bisa hadir Bang. di sini. Jadi buat penonton setia C8 Podcast jangan lupa di subscribe, share, komen, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Iya, Thank jangan you lupa ya Dek thank you sama-sama. Jangan lupa Kiki Farel tuh undang, sering kesurupan ya. Oh, kita Iya. ngundang yang Kalau Kiki kesurupan. tuh kan lumayan Ki, satu episode lumayan Ki. Thank you.